diagram Venn daur-lidik dan daur isogenik. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 6. Saya Bicara Karilati, saya Nia Kelalian Nanggar. Saya Muhammad Rani Saputra, saya Vicky Seven. Saya Norma Mida, saya Nurul Priani. Selanjutnya, menjelaskan siklus litik. Siklus litik merupakan siklus reproduksi yang menyebabkan kematian pada sel inang. Pada tahapan terakhir, ketika bakteri litik dan melepaskan vaksin yang dihasilkan dalam sel, kemudian vaksin akan menginfeksi sel yang sehat. Tahapan pada siklus litik akan diuraikan sebagai berikut. 1. Tahap adsorpsi. Pada adsorpsi, virus akan menempel pada sel inang dengan sebuah ikatan khusus antara vaksin protein hidup dengan reseptor pada permukaan sel inang. 2. Tahap penetrasi. Pada penetrasi, virus mulai memasukkan DNA atau RNA yang terkandung di dalamnya, sedangkan vaksin tetap berada di luar sel. Setelah semua sel genetik berhasil masuk ke dalam sel inang, maka vaksin akan terlepas dari sel. 3. Tahap sintesis. Setelah berhasil menginjeksi asam nukleat, bakteriophage tersebut akan menghasilkan enzim untuk menghentikan sintesis bakteri. Setelah sintesis protein dan asam nukleat dari sel inang berhenti, virus akan mengambil proses metabolisme di sel inang. DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. 4. Tahap perakitan. Pada tahap perakitan, virus akan membentuk mereka. Kapsid yang telah membentuk pada tahap sintesis akan mulai berfungsi dengan asam nukleat yang telah bereplikasi sehingga menjadi virus yang utuh. 5. Tahap tesis. Setelah terbentuk virus baru yang sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel inang yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Virus baru ini kemudian akan mencari sel lain untuk kemudian melanjutkan dalam hidup mereka. D. Siklus lisogenik. Siklus lisogenik merupakan kelanjutan dari siklus litik karena siklus lisogenik membutuhkan replikasi genom tanpa menghancurkan sel inang. Tahapan siklus lisogenik akan diuraikan sebagai berikut. 1. Tahap adsorpsi. Pada tahapan ini sama dengan yang terjadi pada daun litik. Virus akan menempel pada sel inang dan melubanginya dengan enzim lisozim. 2. Tahap injeksi. Tahap injeksi juga sama seperti yang terjadi pada daur litik, di mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang dan melepaskan kapsid yang sudah tidak digunakan. 3. Tahap penggabungan. Pada tahap penggabungan, virus akan memutus ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya. Pada tahapan ini, virus tidak mengambil alih asam nukleat sel inang, tetapi virus akan membawa untuk membentuk satu kesatuan yang disebut prophage. 4. Pembelahan. Pada pembelahan asam nukleat, virus yang telah bergabung dengan DNA sel inang menjadi prophage ikut membelah. Ketika DNA bereplikasi sehingga jumlah prophage akan sama dengan jumlah DNA. Hasil replikasi sel inang dengan cara ini tentu saja virus tidak merusak sel inang, namun virus akan membaur menjadi satu dan substitusi beberapa bagian asam nukleat sel inang. Reproduksi virus dilakukan bersamaan dengan reproduksi sel inang, di mana sel inang akan mewariskan asam nukleatnya. Pada tahap ini, virus dapat terus membelah menjadi sel inang atau memiliki daur litik. 5. Tahapan pemisahan. Pada tahap pemisahan, saat kondisi lingkungan buruk
Proses akan memula yang semula tenang dan tidak merusak akan menjadi aktif. Proses akan aktif yang aktif akan mulai memisahkan diri dari DNA sel inangnya, kemudian mulai mengambil alih peranan DNA dalam hal sintesis protein. 6. Tahap sintesis. Sama seperti siklus litik pada daur isomernik DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk mengajarkan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Selain itu, virus akan menggunakan protein yang terdapat pada sel inang untuk menggunakan metode 2016. 7. Tahap perakitan. Sama seperti siklus litik pada daur isomernik, virus akan mulai merakit tubuh mereka. Selain itu, virus juga akan mulai masukkan asam nukleat ke dalam kapsid yang telah terbentuk. Setelah proses ini selesai, maka terbentuklah virus baru yang sempurna retorsi 2015. 8. Tahap krisis. Tahap krisis merupakan tahap akhir dari daur isogenik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisosim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Apa yang membedakan antara siklus litik dan siklus isogenik? Siklus litik yang virus dengan cepat mengubah sel inang menjadi pabrik untuk replikasi virus. Setelah melepaskan virus-virus lalu, sel akan mengalami lisis. Sedangkan siklus isogenik, DNA virus masuk ke dalam sel inang, kemudian terjadi replikasi bersama-sama dengan kromosom inang. Berdasarkan ciri-ciri reproduksi virus, apakah virus dapat berkembang biak di dalam sel hidup? Berikan alasannya. Virus tidak dapat berkembang baik di luar sel karena sifat virus dapat memeriksa jika tidak berada pada sel hidup. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait a minute.